Selamat pagi semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dan saya awali dengan satu berita duka, yaitu telah dipanggil ke rumah Tuhan Bapak PH Raja Gugup, alamat di Telaga Bestari. Dipanggil Tuhan kemarin dan hari ini nanti akan dikebumikan jam 11. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mendengar berita ini lewat warta jemaat pada hari ini, kita umumkan secara resmi. Kita mulai ibadah pada hari ini. Kita kuduskan kebaktian pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita muliakan Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 199 ayat 1 dan 2. Rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana Dia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Baik, kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami muliakan nama-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan mau menerima kami, datang di dalam keluarga kami masing-masing, datang di dalam pribadi kami, datang untuk negara kami ini, sehingga pengampunan dan berkat-Mu bisa dirasakan oleh semua yang hadir maupun yang ada di mana saja, karena kuasa-Mu adalah kuasa yang sempurna dan kasih-Mu adalah kasih yang sempurna yang bisa menggapai semua manusia, terlebih yang percaya kepada-Mu. Biarlah pujian kami yang sederhana, Tuhan sudi menerimanya. Juga doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, biar menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Inilah kami semua datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan kidungkan kembali dari KPPK nomor 322 ayat 1 dan 2. 322. Firman Tuhan saya akan baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Saya akan baca ayat 14 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada hari ini. Maka mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan
tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar, yang mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang saya baca ini adalah bagian penggalan daripada khotbah Petrus. Nah, hari ini tepat adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta, itulah kita peringati pada hari ini. Kalau kita bicara tentang Pentakosta, itu ada 3 hal yang kita harus hadapi dan kita harus ngerti dan percayai. Yang pertama, hari Pentakosta adalah hari besar yang Tuhan Yesus sendiri janjikan ketika mau naik ke surga. Tuhan Yesus kepada murid-murid mengatakan, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan apa yang disebutkan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus itu digenapi pada hari Pentakosta yang hari ini kita peringati. Pentakosta itu berasal dari kata Pentekoste, Pente itu berarti Pentekoste itu 50, hari ke-50. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 dari apa? Dari Paskah. Maka disebut Pentakosta. Dan itu digenapi janji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Pentakosta, maka itu berarti Petrus mengatakan penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Itu yang kedua. Penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Karena Nabi Yoel itu mewartakan ketika bangsanya dalam keadaan yang sangat-sangat kritis. Karena apa? Banyak penyakit yang menyerang bangsanya waktu itu. Tidak hanya itu, bangsanya ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan, yaitu kelaparan. Karena waktu itu semua tanaman mereka diserang oleh hama belalang. Jadi banyak orang yang mati karena kelaparan. Banyak orang yang menderita karena kelaparan. Dan banyak hal lagi yang disebutkan oleh Yoel. Maka Yoel akhirnya bicara kepada bangsanya, mari kita bertobat. Karena kasih Allah itu melebihi murkanya. Dan tidak hanya itu, Yoel kemudian mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, aku mencurahkan rohku pada hari itu, dan seterusnya. Itu digenapi pada hari Pentakosta. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang Pentakosta, itu berarti kita memperingati hari lahirnya
gereja di dalam perjanjian baru. Gereja itu mulai sejak Pentakosta. Sebelum Pentakosta, sepertinya Alkitab tidak mengatakan belum ada gereja. Kemudian pada waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, itulah mulainya berdiri gereja di alam semesta ini. Yang khotbah pertama kali, dan setelah berdirinya gereja, itu adalah Rasul Petrus. Isi khotbahnya sebagian tadi saya baca. Itulah kita memperingati ulang tahun berdirinya gereja di alam semesta itu. Inilah Pentakosta. Mungkin kalau kita lihat bahwa khotbah Petrus ini sangat-sangat menarik perhatian banyak orang. Ya, bahkan disebutkan sedikitnya 3.000 orang langsung bertobat dan percaya. Pertanyaannya begini. Bagaimana bisa orang kumpul sebanyak itu? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu, Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu bertepatan ya dengan Pentakosta Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan hari Pentakosta. Biasanya itu digabung dengan hari Pondok Daun. Itu semua orang yang percaya itu kumpul di Yerusalem. Bahkan Alkitab mengatakan paling tidak ada 15 negara yang waktu itu penduduknya yang percaya kepada Tuhan kumpul semua di Yerusalem. Itu pada saat itu. Ya, maka saya akan baca negara mana saja yang penduduknya itu datang ke Yerusalem pada waktu itu. Di sini disebutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, kemudian orang Kreta, orang Arab, sehitung paling tidak 15 negara yang waktu itu kumpul. Maka masuk akal kalau ketika Petrus berkhotbah untuk pertama kali, ribuan orang kumpul dan ribuan orang mendengar waktu itu. Dan langsung mereka percaya, mereka bertobat, dan mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu Petrus itu orang biasa saja, kayak kita. Dia pernah jatuh bangun di dalam imannya. Dia tidak stabil hidupnya. Dia pernah mengingkari imannya kepada Tuhan Yesus. Itulah Petrus. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, Roh Kudus menguasai kehidupannya, hidupnya berubah total. Dulu yang dia itu penakut, Alkitab memberi kesaksian, langsung dia tampil dengan murid-murid. Dan kemudian dia mewartakan berita sukacita tentang Yesus Kristus itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus betul-betul dinyatakan. Dan itu seperti janji Tuhan Yesus, kuasa, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal di sini
yang sangat penting kita perhatikan adalah di dalam Kisah Para Rasul ini mengatakan bahwa setiap orang akan menerima Roh Kudus. Dan untuk apa? Dan cirinya seperti apa? Di sini ada dua hal yang disebutkan. Dan orang-orangmu tua, muda akan mendapat mimpi. Itu yang pertama. Ya. Orang yang dikuasai Roh Kudus, orang itu akan mendapat mimpi. Seringkali kita mengatakan, nah itu berarti kita tidur. Mimpi di sini itu artinya bukan seperti itu ketika kita tidur dan sedih. Tapi kita mesti berpikir begini. Kalau kita mengalami satu hal, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dan hal itu belum pernah kita pikirkan, dan itu terjadi kepada diri kita, contohnya, kita nggak pernah mengharapkan ada berkat yang luar biasa sehingga kita bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan seterusnya. Seringkali kita bilang, kok kayak orang mimpi. Ya. Berkat yang kita terima, seringkali karena itu tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita rencanakan, dan itu terjadi, berkat itu terjadi, kita seringkali seperti orang mimpi. Itu arti mimpi di sini. Dan tidak hanya itu, di sini juga mimpi, tadi saya katakan ada satu peristiwa, ada sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, tetapi itu terjadi kepada diri kita, yaitu sesuatu yang tidak enak. Seringkali kok kayak orang mimpi ya, aku belum pernah menggumulkan, aku belum punya rencana yang seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu orang juga bilang kita seperti orang mimpi. Itulah arti mimpi di sini. Bukan kita disuruh tidur kemudian ini, bukan itu. Ya, mimpi di sini adalah Allah akan memberikan sesuatu kepada manusia, ya, dan sesuatu itu adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu arti mimpi di sini. Allah memberikan, saya ulangi, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kita lihat dari khotbah Petrus. Petrus mengatakan, ini loh mimpimu. Kamu nggak pernah merasakan, kamu nggak pernah merencanakan, tapi Tuhan melakukan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang begitu luar biasa kuasanya, kemuliaannya, Dia mau datang menjelma jadi manusia. Apa itu mungkin? Sepertinya kita mimpi, tapi itu kenyataan. Allah yang maha besar dan maha agung mau mati, disalibkan mengganti kita. Itu satu mimpi. Menurut kita nggak mungkin, tetapi sesuatu yang mungkin bagi Allah. Ini yang diberitakan oleh Petrus di dalam khotbahnya. Mimpi-mimpi yang tidak pernah digambarkan, tidak pernah dipikirkan oleh bangsanya waktu itu terjadi. Satu kuasa Allah yang menjadi nyata. Juga kok Yesus bangkit dan naik ke surga? Apa itu mungkin? Seperti mimpi, tetapi kenyataan itu mimpi yang menjadi kenyataan. Ini yang semua diwartakan oleh Petrus di dalam khotbah pertamanya. Dan akhirnya Petrus juga mengatakan bahwa mimpi yang tidak enak juga kita alami. Ternyata dengan semua peristiwa, hal-hal yang menyenangkan itu ada yang tidak menyenangkan bagi kita. Dari hal ini kita bisa tahu
Oh, begitu besar ya kasih Allah. Dan begitu besarnya dosa kita manusia. Dan itu keluar ketika kita bermimpi. Tuhan memberi sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan juga menyadarkan ada sesuatu tindakan perbuatan kita yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Allah. Itu dosa. Tetapi Allah, tadi saya katakan, murkanya itu ditenggelamkan di dalam kasih-Nya. Jadi kasih Allah itu lebih besar daripada murkanya. Dan inilah kisah daripada Tuhan Yesus, dan itu terjadi di dalam kita memperingati Pentakosta ini. Pentakosta waktu itu bangsa Yahudi yang beragama Yahudi jelas itu kumpul di Yerusalem. Saya katakan tadi untuk apa? Mereka datang untuk membawa persembahan sulung. Ya, jadi Allah perintahkan di dalam kitab Imamat supaya semua orang percaya pada hari Pentakosta itu membawa persembahan sulung. Kalau di gereja ini kita sebutkan itulah persembahan bikura. Ya, itu panen yang pertama mungkin cuma sedikit, tapi itu adalah persembahan sulung kita, dan itu bagi orang Yahudi dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan lewat imam-imam. Waktu itu jumlahnya tidak banyak, tetapi wajib. Di sana disebutkan dulu sebutnya, tadi saya katakan dari 15 negara paling tidak yang percaya itu semua datang. Untuk apa? Memuliakan Tuhan, karena mereka boleh panen, kemudian mereka mempersembahkan persembahan sulung itu atau persembahan bikura itu. Hal kedua yang diberitakan di dalam Pentakosta oleh Petrus adalah mengatakan bahwa mereka akan bernubuat. Ya, yang pertama tadi mereka akan bermimpi. Yang kedua mereka akan bernubuat. Apa yang dimaksud di sini? Kata nubuat itu adalah berkata-kata atas perintah Tuhan. Ya. Jadi nubuat itu bukan berarti ramalan, bukan berarti hasil imajinasi daripada orang yang bernubuat, atau hasil pikiran sendiri, dan mereka akhirnya mengatakan ini loh perintah atau sabda Tuhan. Itu bukan. Ya. Nubuat bukan seperti itu. Nubuat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan dan harus diucapkan atas nama Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberi kepada setiap orang bisa bernubuat. Itu bisa mengatakan, bisa mewartakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka lewat iman mereka. Ya. Jadi ketika dia bermimpi, Petrus mengatakan ini satu kenyataan. Nah, kenyataan yang benar itu adalah hasil iman, kemudian harus kita serap dan kita katakan kepada orang lain. Itulah yang disebut nubuat di sini. Apa yang kita terima? Pesan atau kasih Tuhan kita berikan kepada orang lain. Itu bernubuat. Jadi bukan bermimpi, tetapi melakukan tindakan iman yang nyata sesuai dengan apa yang kita terima,
apa yang kita alami ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hal ini boleh kita camkan, kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Banyak yang mungkin lupa bahwa hari ini, minggu ini, kita merayakan hari Pentakosta. Kita mengucap syukur kepada Allah atas berkat kuasa yang diberikan, dan kita kembali memberikan yang disebut dengan bikura itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus kita muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sedikit yang kami sharingkan pada hari ini, biar ini membangkitkan semangat kami, bahwa Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janji-Mu. Tuhan tidak pernah bohong kepada manusia, kepada dunia ini, terlebih kepada semua yang percaya kepada. Kami percaya itu Bapa. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami. Dia menggandeng kami, dan Dia terus menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kami untuk kebenaran, sehingga kami akan melakukan kebenaran perbuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan itu Engkau nyatakan di dalam pribadi kami, di dalam gereja-Mu, di dalam pemerintahan dan bangsa ini. Dan akhirnya Bapa, apa yang menimpa negara kami ini, bahkan menimpa dunia, sama dengan apa yang menimpa negara ketika Yoel hidup. Tetapi akhirnya Tuhan memberi kemenangan dan kelegaan. Biar ini menjadi satu kenyataan Bapa. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan kembali dari KPPK nomor 346 ayat 1 dan 2. Ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami dari karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Biar firman-Mu boleh menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh bermimpi melihat sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan, tetapi itu bisa terjadi karena kuasa-Mu. Kesembuhan, berkat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kami juga bisa bernubuat, menyatakan satu kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mohon anugerah dan rahmat-Mu Engkau curahkan kepada kami pada hari ini. Karena kami hanya menantikan kasih daripada Allah Bapa, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.